Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala hadzal watana bidinil islami wal istiqlal. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sahibis syafa'ati wal karamah. Wa nashkurullaha bi'izzatihi ja'ala ma'ahidana wa masyayihana manba'al ulumi wal hikmah, amma ba'du. Bibir kan terlihat indah bukan karena dipoles dengan gincu yang berwarna merah. Akan tetapi bibir kan terlihat indah jika kita senantiasa mengucapkan syukur kehadirat Allah Jalla Jalaluh. Dialah Allah yang telah berhasil menghembuskan nikmat Islam ke dalam diri kita, sehingganya kita dapat menjadi hamba yang taat dan patuh terhadap segala larangan maupun terhadap segala perintahnya. Sholawat bermutiarakan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita. Ialah seorang pemimpin yang tidak berdasi, seorang pekerja yang tidak digaji, putra dari Abdullah, buah hati dari Siti Aminah. Siapa lagi kalau bukan Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah Nabi yang telah berhasil mengangkat derajat umat manusia dari tebing kehancuran menuju puncak kejayaan. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana dengan tinta-tinta kejujurannya, serta saudara sebangsa dan setanah air sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masalah terorisme dan radikalisme kian hari makin bertambah rumit, serta permasalahannya makin banyak terjadi di negara kita Indonesia. Seperti yang kita ketahui saat ini, sangat banyak sekali terjadi beberapa rentetan kasus dari terorisme, seperti yang baru-baru ini terjadi. Aksi dari salah seorang wanita yang menerobos masuk ke Istana Merdeka dengan membawa senjata api. Kemudian hadirin sekalian, ketika wanita tersebut dihampiri oleh para petugas, maka dia pun langsung menodongkan senjata apinya. Kemudian saat diinterogasi oleh para petugas, maka telah terkonfirmasi bahwasannya wanita tersebut ternyata telah terpapar akan paham radikal serta paham terorisme. Hadirin sekalian, wanita ini terpapar akan paham radikal dan terorisme dikarenakan betapa pemahaman terhadap agama yang begitu lemah, sehingga ia memahami agama secara tekstual dan parsial. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana mengingat betapa pentingnya masalah serta bahaya akan adanya terorisme serta pemahaman radikal di negara kita Indonesia. Maka pada kesempatan yang penuh mubarakah kali ini, saya akan membawakan sebuah pidato dengan judul Peran Pondok Pesantren dalam Menanggulangi Bahaya Terorisme. Hadirin sekalian rahimakumullah, pondok pesantren memiliki peran yang sangat penting untuk membentengi masyarakat serta terutama para generasi muda dari adanya paham radikal serta paham terorisme ini. Karena pesantren telah mengajarkan kepada para santrinya agar mereka dapat berkepribadian yang tawasud moderat, tasamuh toleran, tawazun dan i'tidal, serta mengedepankan kebenaran secara universal. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 143, wa kadzalika ja'alnakum, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu ummatan wasata, umat Islam, umat pertengahan, litakunu syuhada'a 'alan nas, agar kamu dapat menjadi saksi atas perbuatan manusia, wa yakuna rasulu 'alaikum syahida, dan agar Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat menjadi saksi atas perbuatanmu. Hadirin sekalian, menurut Profesor Dr. Syamsul Bahri Andi Galigo yang merupakan guru besar dalam bidang akidah serta falsafah di College University Islam Malaysia,
beliau saat menafsirkan ayat ini, maka beliau berkata bahwasannya umat Islam merupakan umat yang moderat, umat yang inklusif, serta umat yang profesional. Oleh karenanya, jika nantinya ada umat Islam yang mengaku sebagai umat Islam, namun ternyata ia memiliki pemandangan yang sangat radikal, serta cenderung ekstrim kiri ataupun ekstrim kanan, maka ia bukan bagian dari umat Islam. Hadirin sekalian, di dalam ayat ini, menurut Profesor Dr. Syamsul Bahri Andi Galigo, menggunakan fi'il madi atau kata kerja lampau pada lafaz ja'alnakum ummatan wasata, yang fungsinya adalah yufidu listubut, yang artinya memang seperti itulah adanya ajaran agama Islam. Sedangkan menurut Profesor Dr. Quraisyab yang merupakan penulis tafsir yang begitu terkenal, yakni Tafsir Al-Misbah pada volume 1 halaman 415, beliau mengatakan bahwasannya ummatan wasatan artinya umat yang moderat serta umat yang dapat dijadikan teladan bagi umat-umat lain. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, saudara sebangsa dan setanah air sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang kita ketahui saat ini bahwasannya banyak sekali organisasi-organisasi terorisme yang menyebar di berbagai penjuru dunia. Salah satunya yakni organisasi ISIS atau Islamic State of Iraq and Syria, yang mana kelompok teroris ini merupakan kelompok teroris yang terbengis yang pernah ada. Karena di dalam buku Returnees of Indonesia yang dikarang oleh Dr. Didik Novi Rahmanto pada halaman 28 sampai 29, beliau menjelaskan bahwa ideologi orang-orang ISIS merupakan ideologi yang sangat serampangan, karena mereka menganggap sebagai kelompok yang menjalankan Islam secara paling benar, sehingga siapapun yang tidak sepaham dengan mereka, maka orang tersebut wajib hukumnya untuk dibunuh, tidak peduli ia wanita, tua, muda, atau bahkan anak-anak. Bahkan dengan dakwah sesatnya, ISIS memelintir ajaran agama dengan sedemikian rupa sehingga banyak dari orang-orang yang salah jalan. Mereka mengira di saat mereka melakukan aksi teror, maka berarti mereka sedang menegakkan ajaran Tuhan. Padahal sebenarnya yang terjadi, mereka sedang berkawan dengan syaitan. Hadirin wal hadirat, seperti yang kita ketahui bersama bahwasannya juga banyak sekali dari warga-warga Indonesia yang pergi ke Irak, pergi ke Syria hanya untuk bergabung dengan ISIS dengan tujuan untuk berjihad di jalan Allah. Hal ini dikarenakan pemahaman mereka yang begitu subjektif terhadap Al-Quran dan hadis, sehingga mereka memiliki pemahaman yang salah tentang adanya konsep jihad. Para orang-orang Indonesia ini, sekembalinya mereka dari tempat tersebut, maka banyak dari mereka yang melakukan aksi-aksi teror, bahkan tak jarang yang melakukannya di tempat-tempat ibadah umat beragama lain. Padahal agama kita merupakan agama yang rahmatan lil alamin, agama yang menjadi rahmat bagi seluruh alam, agama yang mengajarkan cinta dan kasih sayang. Namun hadirin sekalian, ajaran suci dalam Islam ini akhirnya ternodai dengan adanya perbuatan keji para teroris yang mengatasnamakan Islam dalam perbuatan kejinya. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, saudara sebangsa dan setanah air sekalian yang berbahagia, agama kita, agama Islam, memandang kehidupan dari dua sisi. Yang pertama dari sisi dunia serta dari sisi akhirat. Keberhasilan kita di dunia ataupun di akhirat tentulah ditentukan dengan keimanan dan ketakwaan kita selama kita hidup di dunia. Karena agama kita mengajarkan kita tidak boleh terlalu tenggelam dalam materialisme, akan tetapi tidak boleh juga terlalu membumbung tinggi dalam spiritualisme. Agama kita mengajarkan jika kita ingin meraih sesuatu yang bersifat duniawi, maka kita harus tetap mempertahankan nilai-nilai samawi. Hadirin sekalian, pondok pesantren merupakan suatu lembaga yang mampu untuk membentengi masyarakat serta para generasi muda agar mereka tidak terpapar paham radikal serta paham teroris. Karena pondok pesantren memiliki tujuan, yakni membangun para generasi yang mampu untuk menjadi agen untuk memberantas adanya terorisme di negara kita. Karena mereka ingin membangun generasi muda yang memiliki indikator iman, takwa, serta menjalankan ajaran Islam secara benar. Maka hadirin sekalian, dengan adanya indikator ini dapat kita simpulkan bahwasannya perbuatan teror yang kebanyakan dilakukan oleh teroris bukanlah suatu ajaran
yang ada di agama Islam, karena agama kita tidak pernah mengajarkan umatnya untuk membunuh orang-orang yang tidak bersalah. Hadirin sekalian, sebagai kesimpulan, kita selaku santriwan ataupun santriwati yang mengemban pendidikan di bangku pondok pesantren, maka kita diharapkan mampu menjadi agen-agen yang mampu memberantas adanya pelaku-pelaku teror serta paham-paham radikal di negara kita Indonesia. Karena kita harus memiliki rasa toleransi, juga kita harus menjadi umat yang moderat, karena negara kita, negara Indonesia, merupakan negara yang sangat beragam. Hadirin sekalian, mungkin hanya inilah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang penuh mubarakah kali ini. Jika terdapat banyak kesalahan, maka hal tersebut datangnya dari lisan saya pribadi. Akan tetapi, jika terdapat banyak manfaat, maka hal tersebut datangnya dari karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. بتعقد ليه في حياتك وبتحزن وتتأثر؟ لو كنت ناسي تذكر سيرتنا بينا وفكر. اسمع كلام وتفاءل، بشر ولا تنفر، ووحد الله في قلبك، قادر في عسرك يسر. صلي على النبي وتبسم، ده النبي تبسم وتبسم، ده النبي تبسم. اللهم صلي عليه، صلي على النبي وتبسم، ده النبي تبسم وتبسم، ده النبي تبسم. اللهم صلي عليه وصلي